Aku membuka pintu kamar hotel mewah di pusat Jakarta dengan hati penuh harap. Lilin ulang tahun ke-10 kami menyalam Outrenben, tapi yang kulihat adalah Rina, tunanganku yang seorang pengacara sukses, sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita asing yang kukenali dari layar lebar, seorang aktris Hollywood terkenal yang sedang syuting di Bali. Jantungku berdegup kencang, dunia seolah runtuh, dan aku berdiri membeku di ambang pintu sementara mereka berdua terkejut memandangku. "Maya, ini bukan apa yang kau pikirkan," kata Rina dengan suara gemetar, tapi matanya penuh rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan, membuatku sadar bahwa 10 tahun hubungan kami hanyalah ilusi yang rapuh. Rina bangkit dari tempat tidur, mencoba mendekatiku dengan tangan terulur, tapi aku mundur selangkah. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. "Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Di hari ulang tahun kita," tanyaku dengan suara parau, rasa sakit menusuk dada seperti pisau tajam. Wanita itu, yang bernama Elena, aktris yang sering muncul di film-film romantis internasional, buru-buru mengenakan pakaiannya, wajahnya pucat dan ekspresinya campur aduk antara malu dan densi. "Maafkan aku tidak tahu dia punya pasangan," katanya dalam bahasa Inggris beraksen, tapi aku tidak peduli, yang kuinginkan hanyalah penjelasan dari Rina, wanita yang selama ini kucintai lebih dari segalanya. Dalam kegelapan malam Jakarta yang ramai, aku meninggalkan hotel itu sendirian, hujan deras mulai turun seolah langit ikut menangis atas pengkhianatan ini. Aku mengendarai mobil dengan tangan gemetar, pikiran berputar-putar mengingat awal pertemuan kami 10 tahun lalu di kampus hukum Universitas Indonesia. Saat itu, Rina adalah mahasiswa brilian yang ambisius, dan aku hanyalah seorang mahasiswa desain yang pemalu. Kami bertemu di sebuah acara kampus, dan sejak itu, cinta kami tumbuh diam-diam di tengah masyarakat yang masih memandang hubungan seperti kami sebagai tabu. Kami menyembunyikan segalanya dari keluarga, teman, dan dunia luar, hidup dalam gelembung rahasia yang penuh ketakutan tapi juga kebahagiaan. Tapi sekarang, gelembung itu pecah, dan aku bertanya-tanya apakah Rina pernah benar-benar mencintaiku, atau apakah dia hanya menggunakan aku sebagai pelindung dari tekanan sosial. Keesokan paginya, aku bangun di apartemen kecilku di kawasan Kemang, mata bengkak karena menangis semalaman. Telepon berdering tanpa henti, pesan dari Rina memenuhi layar, "Maya, tolong jawab. Kita perlu bicara." Aku mengabaikannya, tapi hati kecilku ingin tahu alasan di balik pengkhianatannya. Akhirnya, aku setuju bertemu di Kai Aurit kami di Senopati, tempat kami sering menghabiskan waktu berdua. Rina datang dengan wajah lesu, mata merah, dan dia langsung memelukku, tapi aku mendorongnya menjauh. "Kenapa, Rina? Apa aku tidak cukup bagimu?" tanyaku, suaraku penuh amarah yang tertahan. Dia menunduk, menghela napas panjang, dan mulai bercerita tentang bagaimana dia bertemu Elena saat konferensi hukum internasional di Bali bulan lalu. "Itu hanya kesalahan sesaat, Maya. Aku stres dengan kasus-kasusku dan Elena. Dia begitu bebas, tidak seperti kita yang selalu bersembunyi." Kata-katanya seperti garam pada luka, membuatku sadar bahwa hubungan kami memang penuh tekanan dari masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana pernikahan sesama jenis bahkan tidak diakui. Dan keluarga kami yang tradisional pasti akan menolak kami jika tahu, tapi itu bukan alasan untuk mengkhianati. Aku ingat betapa sulitnya bagi kami berdua. Ayah Rina adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang selalu menekankan nilai-nilai keluarga tradisional, sementara ibuku, seorang guru agama di Tai Nguyen, tidak. Di desa kecil di Jawa Barat, selalu berharap aku menikah dengan pria baik-baik. Kami telah merencanakan pernikahan rahasia di luar negeri, tapi sekarang semuanya hancur. "Kau tahu betapa aku mencintaimu," kata Rina, air mata mengalir di pipinya. "Tapi hidup kita seperti ini. Selalu takut, selalu berpura-pura.
Elena membuatku merasa normal untuk pertama kalinya. Aku terdiam, rasa sakit bercampur dengan pemahaman, tapi itu tidak menghapus pengkhianatan. Pertemuan itu berakhir dengan aku pergi tanpa kata, meninggalkan Rina sendirian di kai, sementara aku mulai mempertanyakan segala keputusan yang pernah kubuat. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku mencoba melanjutkan hidup. Fokus pada pekerjaan desainku di sebuah agensi mode di Jakarta. Tapi bayang-bayang pengkhianatan itu menghantuiku setiap hari. Teman-teman mulai curiga ada yang salah, tapi aku tidak bisa menceritakan kebenarannya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, mengakui hubungan seperti kami bisa berisiko. Suatu hari, adikku, Sari, datang berkunjung dari Bandung. Dia melihat wajahku yang murung dan bertanya, "Kak, apa yang terjadi? Kau terlihat seperti kehilangan segalanya." Aku hampir menceritakan semuanya, tapi kutahan. Sari masih muda, dan keluarga kami sangat religius. Malam itu, aku bermimpi tentang masa lalu, saat Rina dan aku pertama kali mengakui perasaan kami di Pantai Anyer. Angin laut menyapu rambut kami, dan kami berjanji akan bersama selamanya. Bangun dari mimpi itu, aku sadar bahwa janji itu telah rusak, dan aku harus memutuskan apakah memakan atau melepaskan. Sementara itu, Rina tidak menyerah. Dia mengirim bunga, surat, bahkan datang ke kantorku. "Maya, beri aku kesempatan kedua," pintanya di depan rekan kerjaku, membuat situasi semakin awkward. Aku menariknya ke ruang meeting, dan kami berdebat sengit. "Kau bilang stres. Aku juga stres, Rina. Tapi aku tidak mencari pelarian di pelukan orang lain," jeritku. Dia membalas, "Kau tidak mengerti tekanan dari keluargaku. Ayahku ingin aku menikah dengan anak temannya, seorang pria." Itu adalah pukulan baru. Ternyata Rina telah menyembunyikan lebih banyak rahasia. Keluarganya sedang mengatur perjodohan, dan dia menggunakan Elena sebagai pelarian dari kenyataan itu. Debat kami berakhir dengan air mata, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di balik topeng kuat Rina. Mungkin pengkhianatan ini adalah gejala dari masalah yang lebih dalam, tapi apakah itu cukup untuk membenarkan? Aku pulang dengan pikiran kusut, dan di rumah, aku menemukan surat dari ibuku. "Maya, kapan kau pulang? Kami rindu, dan ada yang ingin kubicarakan tentang masa depanmu." Hatiku ciut, ibu pasti mulai mendesak soal pernikahan. Malam itu, aku menelepon Sari secara diam-diam dan menceritakan sedikit tentang masalah hati tanpa detail. "Kak, ikuti hatimu, tapi jangan biarkan orang lain menyakitimu," katanya bijak. Kata-katanya membuatku berpikir, apakah aku siap menghadapi dunia tanpa Rina? Atau apakah aku akan kembali ke pelukannya, mengabaikan luka ini? Keputusan itu mulai terbentuk di benakku, tapi sebelum aku bisa memilih, sebuah panggilan tak terduga datang dari Elena sendiri. "Maya, aku perlu bicara denganmu. Ini tentang Rina." Suaranya serius, dan aku setuju bertemu, tidak tahu bahwa pertemuan itu akan membuka lapisan baru dari drama ini. Di sebuah restoran di Tamrin, Elena duduk di depanku, wajahnya cantik tapi ekspresinya penuh penyesalan. "Aku tidak tahu kalian sudah bersama 10 tahun. Rina bilang dia single," katanya. Aku mendengarkan, tapi hati kecilku curiga ada yang lebih. Ternyata, Elena juga punya rahasia. Dia adalah lesbian yang terbuka di Hollywood, tapi di Indonesia, dia harus berhati-hati karena syuting ilmnya. "Rina mendekatiku karena dia ingin belajar bagaimana hidup bebas seperti aku," lanjutnya. "Tapi aku sadar sekarang bahwa dia sedang berjuang dengan identitasnya." Kata-katanya membuatku marah tapi juga empati. Rina selalu lebih ambisius, selalu ingin sempurna di mata masyarakat. Elena menyarankan aku berbicara dengan Rina lagi, tapi aku ragu. Pulang dari pertemuan itu, aku mulai merenungkan tekanan sosial yang kami hadapi di Indonesia.
di mana agama dan tradisi mendominasi, cinta seperti kami sering dianggap dosa. Apakah pengkhianatan Rina adalah bentuk pemberontakan, atau hanya kelemahan? Pertanyaan itu menghantuiku selama berhari-hari, sampai akhirnya aku memutuskan untuk bertemu Rina lagi di rumahnya di kawasan elite Pondok Indah. Rumah itu penuh kenangan, oto-oto kami berdua tersembunyi di laci, bukti cinta rahasia kami. Rina membuka pintu dengan wajah harap, dan kami duduk di ruang tamu, suasana tegang seperti sebelum badai. "Maya, aku salah. Aku takut kehilanganmu," katanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya tajam, takut kehilanganku, atau takut menghadapi keluargamu sendirian. Dia terdiam, lalu mengakui bahwa ayahnya semakin mendesak perjodohan dengan seorang pengusaha muda. Aku tidak bisa bilang tidak tanpa alasan, Maya. Jika mereka tahu tentang kita. Kalimatnya terputus, tapi aku tahu risikonya, penolakan keluarga, mungkin bahkan pengucilan sosial. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya, dan melawan norma bisa berarti kehilangan dukungan finansial dan emosional. Debat kami memanas. "Jadi kau pilih Elena karena dia bisa memberimu kebebasan sementara?" tanyaku sarkastis. Rina membela diri, "Bukan begitu. Aku hanya ingin merasakan bagaimana hidup tanpa beban. Kau tahu bagaimana masyarakat memandang kita, seperti penyakit yang harus disembuhkan." Kata-katanya menyentuh luka lama. Aku ingat saat teman sekolahku diusir dari rumah karena dicurigai-gai, dan bagaimana media sering menggambarkan komunitas sebagai ancaman moral. Tapi itu tidak membenarkan pengkhianatannya. "Kau bisa bicara denganku, Rina. Kita bersama menghadapi ini," kataku, air mata mengalir lagi. Dia memelukku, dan untuk sesaat, aku melemah, merindukan kehangatan itu. Tapi kemudian aku ingat Elena, dan aku mendorongnya menjauh. "Ini bukan akhir, Maya. Kita bisa mulai lagi," pintanya, tapi aku pergi dengan hati berat, tahu bahwa kepercayaan telah rusak. Sementara itu, tekanan dari keluargaku sendiri mulai meningkat. Ibu menelepon, "Maya, datanglah ke rumah akhir pekan ini. Ada tamu penting." Aku tahu apa artinya, pasti calon suami yang diatur. Aku pergi ke rumah orang tua di Bogor, pegunungan yang sejuk kontras dengan kekacauan hatiku. Di sana, ibu memperkenalkanku pada Andi, seorang insinyur sopan dari keluarga baik. "Dia cocok untukmu, Nak," kata ibu dengan senyum bangga. Andi ramah, tapi mataku hanya melihat bayang-bayang Rina. Malam itu, aku berpura-pura sakit dan mengurung diri di kamar lama, mengingat saat aku pertama kali sadar perasaanku pada wanita. Itu saat SMA ketika aku jatuh cinta pada sahabatku, tapi aku menekannya karena takut dicap abnormal. Sekarang, di usia 30, aku masih berjuang dengan identitas itu, dan pengkhianatan Rina membuat semuanya lebih rumit. Pertemuan dengan Andi berlanjut ke makan malam keluarga, di mana ayah bicara tentang pentingnya pernikahan tradisional. "Di Aman sekarang banyak yang tersesat, Maya. Jangan ikuti arus itu," katanya tegas, membuatku gelisah. Aku hampir meledak, ingin bilang bahwa aku mencintai wanita, tapi kutahan, konsekuensinya bisa fatal. Mungkin mereka akan mengirimku ke terapi konversi yang sering kudengar ceritanya dari komunitas online. Pulang ke Jakarta, aku merasa terjebak antara dua dunia, cinta sejati yang rusak dan harapan keluarga yang salah. Saat itu, Sari menelepon, "Kak, aku tahu ada yang salah. Ceritakan padaku." Aku ragu, tapi akhirnya mengakui bahwa aku sedang putus dengan pacar selamaku. Sari terkejut, tapi mendukung, "Siapapun dia, jika menyakitimu, lepaskan saja." Kata-katanya sederhana, tapi memberi kekuatan, tapi drama belum berakhir. Rina muncul di kantorku lagi, kali ini dengan berita buruk. Ayahnya tahu tentang Elena dari gosip media, karena paparai menangkap foto mereka di Bali. Ayah marah besar, "Maya.
Dia pikir aku terlibat skandal heteroseksual, tapi jika dia tahu yang sebenarnya, katanya panik. Aku terkejut, ternyata pengkhianatan itu membawa risiko lebih besar. Ini akibat pilihanmu, Rina, kataku dingin, tapi hati kecilku kasihan. Kami berbicara panjang, dan Rina mengungkapkan betapa dia lelah hidup dalam kepura-puraan. Aku ingin bebas, Maya. Mungkin kita harus keluar dari Indonesia. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan, meninggalkan keluarga, pekerjaan, segalanya. Debat kami berakhir dengan ciuman impulsi, tapi aku mundur, tidak, Rina. Aku butuh waktu. Saat aku mencoba menyusun pikiran, Elena menghubungiku lagi. Maya, Rina dalam bahaya. Ayahnya mengancam memotong dukungan jika dia tidak menikah dengan pria itu. Informasi itu membuatku khawatir. Ayah Rina dikenal keras, dan di masyarakat elit Jakarta, reputasi adalah segalanya. Aku setuju bertemu Elena di hotelnya, dan di sana, dia menceritakan lebih detail. Rina telah menceritakan padanya tentang kami, dan Elena menyarankan Rina untuk terbuka. Di Hollywood, aku bisa hidup bebas, tapi di sini. Kalian berjuang lebih keras, katanya empati. Pertemuan itu membuatku melihat sisi lain, mungkin Rina bukan pengkhianat jahat, tapi korban sistem yang menekan. Tapi apakah itu cukup untuk memakan? Pulang malam itu, aku menerima pesan dari Rina, aku akan bilang pada ayah tentang kita. Aku tidak bisa hidup bohong lagi. Hatiku berdegup, ini bisa jadi titik balik, atau bencana. Televisi menyiarkan berita tentang Elena, aktris yang sedang syuting di Indonesia, dan spekulasi tentang romansa lokalnya. Aku khawatir nama Rina muncul, tapi untungnya belum. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Rina, tapi dia tidak ada. Pembantu bilang dia pergi ke rumah ayahnya di Depok. Aku buru-buru ke sana, takut yang terburuk. Sampai di sana, aku mendengar suara berteriak dari dalam, ayah Rina marah besar. Aku menyelinap masuk melalui pintu belakang, dan melihat Rina berdiri tegar di hadapan ayahnya. Ayah, aku mencintai wanita. Aku mencintai Maya, katanya lantang. Ayahnya terdiam, wajahnya merah padam, lalu meledak, kau gila. Ini dosa besar. Kau akan menghancurkan nama keluarga. Rina menangis, tapi tidak mundur. Aku ingin masuk, tapi takut memperburuk. Saat itu, ibu Rina masuk, memeluk putrinya, Rina, kami mencintaimu apa adanya. Tapi ayahnya tidak setuju, memerintahkan Rina keluar rumah. Pertengkaran itu berakhir dengan Rina pergi, dan aku mengejarnya di jalan. Maya, aku melakukannya. Untuk kita, katanya, tubuhnya gemetar. Aku memeluknya, tapi hati campur aduk, keberaniannya mengagumkan, tapi harga yang dibayar mahal. Kami pulang bersama, dan malam itu kami bicara dari hati ke hati. Aku menyesal atas Elena, Maya. Itu kesalahan terbesar, katanya. Aku mulai memakan, tapi kepercayaan butuh waktu. Sementara itu, berita mulai menyebar di media sosial, putri pejabat terlibat skandal. Kami tahu badai sedang datang, tapi untuk pertama kalinya, kami menghadapinya bersama. Di tengah kekacauan, keluargaku sendiri mulai curiga. Ibu menelepon, Maya, ada gosip tentang temanmu Rina. Apa kau terlibat? Aku bohong, tapi hati gelisah. Akhirnya, aku memutuskan untuk terbuka pada Sari dulu. Kak, aku bangga padamu, katanya setelah mendengar cerita. Dukungannya memberi kekuatan, tapi aku tahu menghadapi ibu dan ayah akan sulit. Sementara itu, Rina kehilangan beberapa klien karena gosip, dan Elena pergi kembali ke Hollywood, meninggalkan pesan, berjuanglah untuk cinta kalian. Drama ini membuat kami lebih kuat, tapi juga lebih rentan terhadap serangan masyarakat. Badai sosial mulai mengamuk.
Media online Indonesia ramai membahas skandal putri pejabat dengan aktris asing, meski nama Rina belum disebut langsung, tapi spekulasi liar di Twitter dan Instagram membuat hidup kami sulit. Rina dipecat dari Irma hukumnya, alasan resmi konflik kepentingan, tapi kami tahu itu karena orientasi seksualnya. Maya, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya putus asa di apartemenku. Aku memeluknya, kita hadapi bersama. Mungkin saatnya pindah ke Bali atau luar negeri. Tapi Rina ragu, dia masih berharap ayahnya berubah. Sementara itu, aku mulai mendapat pesan ancaman anonim di media sosial. Kalian dosa, kembali ke jalan benar. Itu membuatku takut, mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Keluarga Rina terpecah. Ibu diam-diam menelepon, Rina, ayah marah tapi dia khawatir. Beri waktu. Tapi ayahnya memutus hubungan, bahkan memblokir rekening bank Rina. Itu pukulan berat, Rina yang biasa hidup mewah sekarang harus bergantung padaku. Aku merasa seperti gagal, Maya, katanya sambil menangis. Aku meyakinkannya, ini bukan kegagalan, ini keberanian. Tapi dalam hati, aku marah pada sistem yang memaksa kami memilih antara cinta dan keluarga. Di Indonesia, di mana Pancasila menekankan ketuhanan, cinta sesama jenis sering dianggap melawan norma agama, meski konstitusi seharusnya melindungi hak asasi. Di tengah itu, aku menghadapi keluargaku sendiri. Aku pergi ke Bogor lagi, kali ini dengan tekad. Di meja makan, aku bilang, Ibu, Ayah, aku mencintai Rina. Kami bersama 10 tahun. Ibu terkejut, air mata mengalir, Maya, itu salah. Apa kata tetangga? Ayah diam, lalu bangkit pergi tanpa kata. Sari memelukku, aku dukung Kak. Pertengkaran memanas, ibu bilang aku dipengaruhi lingkungan kota, ayah menyarankan konseling agama. Aku pergi dengan hati hancur, tapi lega telah terbuka. Pulang ke Jakarta, aku ceritakan pada Rina, dan kami saling menguatkan. Kita bukan monster, Maya. Kita hanya mencinta, katanya, tapi tekanan meningkat. Teman-teman mulai menjauh, beberapa mendukung diam-diam, yang lain menghakimi. Suatu hari, di kantor, bosku memanggil, Maya, gosip tentangmu mempengaruhi citra perusahaan. Aku hampir dipecat, tapi aku membela diri, ini pribadi, bukan profesional. Untungnya, dia mundur, tapi itu membuatku sadar betapa rapuh posisiku. Malam itu, Rina dan aku merencanakan masa depan, mungkin membuka Irma hukum kecil untuk kasus hak LGBT, atau pindah ke negara yang lebih ramah seperti Belanda. Tapi sebelum itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ayah Rina datang ke apartemen kami. Ayah Rina berdiri di pintu, wajahnya keras tapi mata penuh konflik. Rina, kita bicara. Kami duduk tegang, dan dia mulai, aku tidak setuju dengan pilihanmu, tapi kau putriku. Rina menangis, ayah, ini bukan pilihan, ini siapa aku. Debat panjang terjadi. Ayah bicara tentang nilai agama dan masyarakat, Rina tentang hak untuk bahagia. Aku ikut bicara, Pak, kami tidak menyakiti siapapun. Akhirnya, ayah pergi dengan janji memikirkan lagi, tapi itu langkah kecil. Pertemuan itu memberi harap, tapi juga menunjukkan betapa dalam mautun moral di masyarakat kami. Sementara itu, Elena mengirim email, aku dukung kalian. Jika butuh bantuan, hubungi. Tawaran itu menggoda, mungkin sponsor untuk pindah. Tapi Rina bilang kita bertahan di sini, ubah dari dalam. Keputusannya mengagumkan, tapi berisiko. Beberapa hari kemudian, kami ikut demonstrasi hak LGBT di Jakarta, meski kecil dan diam-diam. Di sana, kami bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Itu memberi kekuatan, tapi juga bahaya, polisi mengawasi. Pulang dari sana, kami merasa lebih hidup, tapi lelah. Drama mencapai puncak ketika media akhirnya sebut nama Rina.
Artikel online, putri pejabat terlibat romansa lesbian dengan aktris Hollywood. Telepon berdering tanpa henti, wartawan mengejar. Rina panik, Maya, ini akhir karirku. Aku tenangkan, tidak, ini awal yang baru. Kami putuskan wawancara bersama, ceritakan sisi kami. Di studio, kami bicara tentang cinta, tekanan sosial, dan harap perubahan. Reaksi campur, dukungan dari muda, kecaman dari konservatif. Setelah itu, ayah Rina menelepon, kau malukan keluarga. Tapi ibu bilang, aku bangga. Konflik itu membuat Rina depresi, tapi aku di sisinya. Keesokan harinya, Sari datang, Kak, aku lihat di kalian berani sekali. Dia bawa kabar, ayah dan ibu mulai bicara, mungkin berubah. Harap itu menyala, tapi kami tahu perjuangan panjang. Rina dan aku memutuskan liburan ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk. Di pantai kami bicara tentang masa depan, janji setia. Tapi di sana kami bertemu Elena lagi, yang sedang syuting. Makan aku, Maya, katanya. Kami bicara damai, dan Elena pergi dengan senyum. Itu menutup bab pengkhianatan, tapi membuka yang baru, perjuangan untuk penerimaan. Di Bali, angin laut menyegarkan jiwa kami yang lelah. Rina dan aku berjalan di pantai Sanur, tangan bergandengan tanpa takut dilihat. Maya, terima kasih telah bertahan, katanya lembut. Aku tersenyum, kita sama-sama. Liburan itu jadi penyembuh, tapi kenyataan menunggu di Jakarta. Pulang, kami hadapi konsekuensi. Rina kehilangan lebih banyak klien, aku dapat promosi tapi dengan syarat ujaga citra. Kami mulai bangun jaringan dukungan, bergabung komunitas online, berbagi pengalaman. Suatu hari, seorang aktis hubungi kami, cerita kalian inspirasi. Mau bicara di seminar. Kami setuju, meski takut. Seminar di Universitas di Yogyakarta berjalan tegang. Kami ceritakan perjalanan, dari rahasia, pengkhianatan, hingga keterbukaan. Audiens muda antusias, tapi ada protes dari kelompok konservatif di luar. Kalian promosi dosa, teriak mereka. Polisi intervensi, dan kami pulang dengan pengawalan. Pengalaman itu membuat kami sadar betapa dalamnya pembagian masyarakat Indonesia tentang isu. Rina bilang, mungkin kita terlalu cepat, tapi aku balas, tidak, ini perlu. Konflik internal Rina muncul lagi, antara ingin berubah dan takut kehilangan akar. Keluarga mulai mendekat pelan. Ibu Rina datang berkunjung, bawa makanan aurit. Aku tidak paham sepenuhnya, tapi aku tidak ingin kehilanganmu, katanya. Rina menangis bahagia. Sementara ayah masih diam, tapi kirim uang diam-diam. Di sisiku, ibu menelepon, Maya, ayah ingin bicara. Pertemuan di Bogor berlangsung emosional. Ayah bilang, aku takut untukmu, nak. Dunia keras. Aku jelaskan, justru karena itu kami butuh dukungan. Dia tidak setuju penuh, tapi pelukanku. Langkah kecil itu beri harap, tapi tidak semua mulus. Seorang mantan klien Rina tuntut, tuduh konflik etis. Pengadilan jadi arena baru drama. Di sidang, Rina bela diri, pribadiku tidak pengaruh profesionalisme. Tapi hakim, dipengaruhi opini publik, beri peringatan. Kami kalah sebagian, tapi itu buat Rina lebih tegar. Aku akan buka Irma sendiri, Okus hak minoritas, katanya. Aku dukung, bahkan bantu desain logo. Bisnis baru itu jadi simbol kebangkitan kami. Dalam proses itu, aku hadapi konflik internal sendiri. Apakah aku benar-benar makan Rina sepenuhnya? Bayang Elena kadang muncul di mimpi. Suatu malam, aku konfrontasi, Rina, apakah kau masih pikirkan dia? Dia jawab jujur, tidak, itu kesalahan. Kau satu-satunya. Jawaban itu tenangkan hatiku, dan kami bangun kepercayaan pelan. Masyarakat mulai berubah kecil-kecilan, petisi online dukung hak naik, meski oposisi kuat.
Kami ikut kampanye, bicara di podcast, jadi suara bagi yang diam. Suatu hari, ayah Rina datang tiba-tiba. "Rina, aku baca artikelmu. Kau berani." Kata-katanya penuh konflik, tapi dia peluk putrinya. "Aku tidak setuju, tapi aku cintaimu." Rekonsiliasi itu emosional, harga yang dibayar mahal tapi berharga. Keluargaku ikut, ayah bilang, "Datanglah berdua ke rumah." Makan malam keluarga jadi momen damai, meski tegang. Sari bisik, "Kalian pahlawan." Itu buat kami sadar, perubahan mulai dari rumah, tapi drama belum usai. Sebuah ancaman nyata datang, kelompok radikal kirim surat intimidasi. "Hentikan atau kalian menyesal." Kami laporkan polisi, tapi respons lambat. Itu buat kami takut, tapi juga lebih dekat. "Maya, jika sesuatu terjadi, ingat aku mencintaimu," kata Rina. Aku balas, "Kita lindungi satu sama lain." Keamanan jadi prioritas, kami pindah apartemen, pasang alarm. Pengalaman itu uji ketahanan kami, drama puncak saat konferensi hak asasi di Surabaya. Kami jadi pembicara, tapi demo besar di luar. Di panggung, Rina bicara lantang, cinta bukan dosa, diskriminasi yang dosa. Aplaus bercampur bo. Setelah itu kami diserang Erbal di jalan, tapi aktis lindungi. Pulang, kami lelah tapi bangga. Itu buat kami putuskan, nikah rahasia di Bali, undang keluarga dekat. Upacara sederhana, tapi penuh makna. "Aku janji setia selamanya," kata Rina. Aku balas sama. Itu akhir dari pengkhianatan, awal kehidupan baru. Tahun berlalu sejak malam pengkhianatan itu, dan sekarang kami hidup lebih tenang, meski perjuangan terus. Irma Rina sukses tangani kasus LUD, aku desain kampanye sosial. Keluarga menerima pelan, meski tidak penuh. Masyarakat Indonesia masih berubah lambat, tapi ada kemajuan, undang-undang anti-diskriminasi dibahas di BER. Kami jadi bagian dari itu, bicara di forum, inspirasi bagi banyak. Tapi harga yang dibayar tetap ada, teman hilang, ancaman sesekali, dan luka lama yang kadang kambuh. Rina dan aku sering renungkan, apakah semua ini layak? Jawabannya ya, karena kami bebas jadi diri sendiri. Suatu hari, kami kembali ke Pantai Anyer, tempat janji pertama. "Maya, makan aku lagi untuk Elena," kata Rina. Aku tersenyum, sudah lama ku makan. Kami peluk, angin laut saksi. Hidup kami sekarang penuh harap, tapi juga realis. Di Indonesia, cinta seperti kami masih perjuangan. Kami rencanakan anak adopsi, meski sulit secara hukum. Itu mimpi baru, simbol ketahanan, drama hidup kami ajarkan, pengkhianatan bisa jadi katalis perubahan, tapi juga hancurkan. Kami pilih bangkit, tapi tidak semua bisa. Banyak cerita serupa berakhir tragis, karena tekanan sosial. Itu buat kami terus advokasi, demi generasi mendatang. Akhirnya, kami sadar, cinta sejati butuh pengorbanan, dan kami bayar mahal. Apakah pengkhianatan selalu bisa dimakan jika diikuti dengan penebusan sejati?